Animal conflict and human attitude towards of fauna. Kepada para hadirin yang sudah hadir dapat mengisi presensi yang sudah dikirim di kolom chat. Terima kasih. Nah, mungkin sambil kita menunggu ya dari pembukaan, mungkin aku mau tanya-tanya dulu nih kabarnya gitu. Mungkin di layar aku sudah ada Kang Arci nih sebagai moderator kita pagi ini. Halo, selamat pagi Kang. Halo, selamat pagi Bayu, Chelsea. Oke, di sini juga ya, aku lihat udah ada pemateri kita nih. Oke, selamat datang Bapak Dr. Teguh Husodo. Selamat pagi Bayu, Chelsea, sama Kang Arci dan para peserta semua. Iya Pak, selamat datang juga kepada Kang Ahmad Nabil. Halo, selamat pagi semua. Dan di sini tertera juga, selamat pagi kepada Kang Ganjar Cahyadi. Halo, selamat pagi Kang. Selamat pagi Chelsea dan Bayu dan teman-teman semua. Selamat pagi Kang. Diingatkan lagi kepada para hadirin yang sudah hadir dapat mengisi presensi yang sudah ada dikirim di kolom chat. Terima kasih. Oke, baik. Karena jam sudah menunjukkan pukul 9:05, mungkin saya akan membuka acara pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Bayu Ahmad Fahrezi. Dan saya Chelsea Anggun Septia. Kami yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini
dalam rangkaian pertama dari webinar series Historia, yaitu webinar Anaconda, Animal Conflict and Human Attitude Toward Herpetofauna. Sebelum memulaikan acara, izinkan saya untuk membaca tata tertib supaya acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Mangga kepada panitia untuk di-share screen. Oke, tata tertib peserta yang pertama, peserta wajib mengisi link presensi yang sudah disediakan oleh panitia. Yang kedua, tidak membagikan link Zoom kepada orang yang tidak terdaftar dalam peserta webinar Anaconda sebelumnya. Yang ketiga, menyalakan kamera bila memungkinkan. Yang keempat, mematikan mikrofon pada saat bergabung dan saat sedang tidak berbicara. Yang kelima, disarankan menggunakan earphone dan headphone agar kualitas suara yang dihasilkan lebih baik. Yang keenam, tidak menekan tombol presenting. Dan yang terakhir, dipersilahkan untuk menggunakan fasilitas room chat untuk mengajukan pertanyaan, dimulai ketika pemateri memberikan pematerian yang akan dibacakan pada sesi tanya-jawab. Atau mengajukan pertanyaan pada sesi tanya-jawab dengan menyalakan mikrofon setelah diizinkan oleh moderator. Baik, tata tertib peserta telah selesai dibacakan. Semoga Akang dan Teteh dapat mengikuti jalannya acara sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Adapun susunan acaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan, lalu pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian sambutan penanggung jawab acara, Wakil Ketua Himpunan, dan Kepala Program Studi Biologi, kemudian ada pengenalan dari moderator, pemaparan materi yang dilanjut sesi tanya jawab, pemberian sertifikat, serta pengisian kuesioner, dan terakhir akan ada penutupan. Nah, sebelum kita mulai acaranya, akan lebih baik apabila kita mengetahui kita sedang dalam acara apa dan topik apa yang akan dibahas dalam pematerian nanti. Nah, acara hari ini merupakan webinar series Historia yang pertama, yaitu Anaconda atau Animal Conflict and Human Attitude Towards Herpetofauna, yang merupakan suatu kegiatan berupa pematerian dan diskusi yang disajikan dalam bentuk webinar dengan fokus kajian mengenai konflik antara manusia dengan herpetofauna. Oleh sebab itu, dalam kegiatan ini akan dikaji lebih lanjut mengenai peran dan fungsi herpetofauna, penyebab konflik, serta cara penanganan yang benar mengenai herpetofauna, yang harapannya dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat umum terkait konservasi herpetofauna agar keberadaannya di alam tetap terjaga. Nah, sudah dijelaskan nih oleh Teh Chelsea mengenai penjelasan tentang materi yang akan dibahas pada webinar kali ini. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Teh Siti. Kepada Teh Siti, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa
وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Teh Siti yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Acara selanjutnya ialah pemutaran lagu Indonesia Raya dan lagu himne Himbia Unpad. Kepada para hadirin dipersilakan untuk mendengarkan dengan hikmat.
Ya, mungkin karena ada ya mungkin karena ada kendala ya. Ya, bentar. Ya, mungkin karena ada kendala dari pemutarannya, mungkin bisa diulangi untuk teknis. Tempat kami berkumpul, tempat kami berhimpun, bersatu padu menggapai cita hari esok yang lebih baik, bersatu berhimpun dalam bakti, bersama meraih cita-cita dalam satu tekad dan persaudaraan, dalam satu cita, satu impian. Baik, terima kasih kepada panitia yang telah menampilkan lagu Indonesia Raya dan himne Himbio Unpad. Selanjutnya, akan ada sambutan dari penanggung jawab webinar Anaconda. Kepada Kang Yogi, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak-kakak dan teman-teman semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semuanya yang telah hadir pada acara webinar Anaconda ini dengan tema konflik satwa dan sikap manusia terhadap herpetofauna. Kegiatan ini merupakan rangkaian pertama dari webinar series kami yang berjudul Historia. Besar harapan saya, kakak dan teman semuanya dapat menyimak dan dapat mengambil ilmu yang ada pada acara hari ini. Semoga acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan semoga acara pada kali ini berjalan dengan lancar. Mungkin itu sambutan dari saya selaku penanggung jawab acara pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Yogi atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Wakil Ketua DP 43 Himbio Unpad kepada Kang Nabil, dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati seluruh pembicara pada hari ini. Kemudian saya hormati pula moderator, di sini ada Kang Arci Sultan. Yang saya hormati pula seluruh panitia Anaconda pada salah satu webinar
dari rangkaian Historia, dan juga yang saya banggakan kepada seluruh peserta yang hadir pada hari ini. Saya selaku Wakil Ketua Himpunan mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam acara ini, dan kita pula mengetahui bahwasannya banyak sekali berbagai macam konflik di antara manusia dan juga herpetofauna yang sering terjadi akhir-akhir ini. Mungkin yang sering kita dengar hewan-hewan melata seperti ular dan lain sebagainya yang sering dijadikan hewan buruan untuk komoditi manusia. Dan terkadang pula hewan-hewan seperti katak, kodok, dan sejenisnya yang sering dijadikan obat oleh beberapa kalangan. Dan ini sangat mengancam dan juga berbahaya bagi herpetofauna itu sendiri bila mana ini tidak dikonservasikan atau tidak dijaga dengan sebaik-baiknya. Harapan saya besar sekali pada webinar kali ini, semoga dapat menjadi edukasi untuk kita semua agar kita menjaga alam dan juga menjaga fauna yang ada di Indonesia maupun di tempat yang lainnya, khususnya kepada herpetofauna. Mungkin sambutan saya cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kang Nabil atas sambutannya. Mungkin bisa langsung saja dilanjut ke acara berikutnya, Teh Chelsea. Baik. Terima kasih Kang Rezi. Nah, sebelumnya Ngaci ini dari mahasiswa biologi angkatan 2016. Boleh panitia di-share screen CV-nya? Baik, beliau memiliki nama lengkap Archie Sultan Eka Buana yang merupakan direktur dari PT Eka Buana. Lahir di Jakarta pada tanggal 21 Agustus 1998. Riwayat pendidikan beliau bisa terlihat di layar ya Kang Teteh, dan sekarang beliau sedang menempuh pendidikan S2 Administrasi Bisnis di Institut Teknologi Bandung. Beliau juga memiliki banyak penghargaan. Salah satunya pernah menjadi winner nih of Putra Hindio pada tahun 2017. Dan beliau juga memiliki beberapa pengalaman, dan yang paling terbaru ialah menjadi asisten peneliti kajian kualitas air restorasi mangrove pada tahun 2019. Selain itu, beliau juga memiliki ragam keahlian dan juga kemampuan yang tertera seperti di layar Akang Teteh. Oke, Kang Archie, halo. Ya, halo Teh Chelsea. Iya, selamat pagi, Kang. Pagi. Oke, selanjutnya acara akan kami serahkan kepada moderator, kepada Kang Archie, dipersilahkan. Ya, terima kasih banyak Teh Chelsea sama Kang Bayu selaku MC kita yang sudah sangat baik sekali membuka acara kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada seluruh narasumber kita yang telah hadir pada pagi hari ini, pada Bapak Teguh, Kang Ahmad Nabil, dan juga Kang Ganjar Cahyadi. Dan juga yang terhormat dan saya ucapkan juga selamat datang kepada seluruh peserta yang telah hadir di platform Zoom maupun menyaksikan via live streaming YouTube di webinar kita pada pagi hari ini yang bernama Anaconda, Animal Conflict and Human Attitude Towards Herpetofauna. Ini sebenarnya agak unik singkatan ini. Dari Anaconda sendiri artinya bisa panjang seperti itu. Dan seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Kang TTMC kita pada pagi hari ini, kita akan membahas lebih mengenai konflik satwa dan sikap manusia terhadap herpetofauna. Jadi kita akan membahas lebih banyak isu yang bisa dibilang mungkin ada di sekitar kalian, yang mungkin kita sering lihat di internet, kita mungkin sering melihat video-videonya yang mungkin seliweran di sosial media kita. Kita ingin tahu sih kenapa sih sebenarnya semua itu bisa terjadi. Dan hari ini kita akan mengkaji itu semua, jadi dimanfaatkan betul webinar kita pada pagi hari ini. Tanya apapun kepada narasumber kita, karena kita sudah menghadirkan narasumber yang benar-benar ahli pada bidangnya masing-masing. Jadi benar-benar dimanfaatkan dengan baik dan hidupkan diskusi ilmiah kita pada pagi hari ini.
Oke, mungkin tadi juga narasumber kita sudah disapa oleh Akang TTMC. Kita langsung masuk ke pemateri pertama kita nih. Saya perkenalkan kembali kepada, ini merupakan guru saya dulu di Biologi Unpad. Beliau bernama Dr. Teguh Husodo MSI dari Departemen Biologi FMIPA Universitas Padjadjaran. Selamat pagi Pak Teguh, Assalamualaikum. Pagi, Kang Arci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin Pak Teguh sudah hadir sekarang, kita bisa lihat di layar. Apa kabar Pak Teguh? Sehat? Baik, sehat. Alhamdulillah. Sehat. Ya, Pak Teguh, saya izin membacakan CV-nya dulu terlebih dahulu ya Pak Teguh. Ya, silakan. Teman-teman panitia bisa menampilkan CV Pak Teguh. Nah, ini merupakan biodata dari Pak Teguh, bisa dilihat oleh teman-teman. Beliau bernama lengkap Dr. Teguh Husodo MSI, dan beliau sekarang sebagai dosen di program studi S1 dan S2 Biologi FMIPA Unpad, dan juga mengajar di program magister dan doktoral ilmu lingkungan SPS Unpad di Jalan Dipati Ukur nomor 35 Bandung, dan juga mengajar di Pusat Penelitian Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Inovasi Universitas Padjadjaran. Dan mungkin kita bisa lihat di pengalaman mengajar dan kerja di Pak Teguh sendiri, Pak Teguh sudah sangat senior sekali mungkin di dunia akademisi kita, dimulai dari tahun 1997 hingga sekarang di tahun 2020. Yang paling terbaru, Pak Teguh menjadi tenaga pendidik program studi doktor ilmu lingkungan di SPS Universitas Terbuka. Dan juga kita bisa lihat dari pengalaman penelitian Pak Teguh sendiri, ini sudah sangat banyak sekali, mungkin kalau saya bacakan satu-satu tidak cukup waktunya karena ini hampir halaman sendiri. Dan yang terbaru di tahun 2021, itu Pak Teguh di penelitiannya itu di penelitian di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Riset Peningkatan Lektor Kepala dari sumber pendanaan Dikti dan Hiu Unpad dengan judul penelitian Hiu Algi dan Prof. Ukan Abdullah Political Ecology of Urban Farming. Dan mungkin slide ke bawah, teman-teman. Di pengalaman pengabdian kepada masyarakat Pak Teguh juga sangat banyak sekali, dan yang terbaru di tahun 2021 yaitu pemahaman petani terhadap sistem agroforestry di Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Dan bisa dilihat ini dari publikasinya, bisa di search di internet dari Ethos Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Dan juga dari partisipasi dan persepsi masyarakat Desa Cinunuk dalam pengelolaan sampah. Dan mungkin next, di slide ke bawah. Iya, teman-teman. Mungkin kalau dari share screen agak sedikit terlambat, saya bacakan langsung dari sini aja. Mungkin dan pengalaman pengabdiannya sudah dibacakan. Pengalaman penulisan artikel ilmiah dan jurnal. Pak Teguh sendiri di tahun 2001 menerbitkan 6 jurnal. Salah satunya adalah perubahan lahan vegetasi berbasis citra satelit di DAS Citarum, Bandung. Dari jurnal Majalah Geografi Indonesia. Dan juga banyak lagi publikasi yang sudah dilakukan oleh Pak Teguh. Dan yang terakhir mungkin saya bacakan yaitu dari pengalaman penulisan buku juga Pak Teguh di yang paling terbaru di tahun 2020, buku materi pokok ekologi edisi ketiga dari Universitas Terbuka, penerbitnya, dan pengalaman bidang kerja sama Pak Teguh juga sangat banyak sekali dan yang sedang berjalan sekarang di pemantauan keanekaragaman hayati kawasan unit pembangkit Kamojang, Jawa Barat dari sumber pendanaan PT Indonesia Power PJP PLTP Kamojang. Ya, mungkin sekian yang saya bacakan untuk CV dari narasumber pertama kita. Kita langsung saja ke pematerian intinya kepada Bapak Dr. Teguh Husodo MSI untuk 20 menit ke depan, waktu dan tempat. Terima kasih, Kang Arci sebagai moderator. Mohon maaf CV-nya saya tidak sempat sampaikan CV singkat begitu. Teman-teman panitia, slide-nya mau dari saya atau mau dari panitia? Dari panitia saja, Bapak. Oke, enggak. Sambil nunggu slide, jadi informasi terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh saya dan tim begitu dalam berbagai riset. Sebetulnya saya tidak menjadi seorang ahli herpetofauna. Ini perlu juga disampaikan kepada peserta. Saya sebetulnya lebih konsentrasi pada bidang ekologi tumbuhan dan konservasi. Mengapa kemudian pada hari ini, pagi ini, saya
memberikan materi tentang herpetofauna. Kebetulan sejak tahun 2017, sebetulnya lebih ya, dari sejak tahun 2014 sampai saat ini, saya beserta tim keanekaragaman hayati itu melakukan berbagai riset, khususnya di bidang keanekaragaman hayati. Dan sejak 2014 sampai saat ini kita fokus pada area di beberapa lokasi di Jawa Barat. Nah, salah satu topik atau data yang kami kumpulkan dari keanekaragaman hayati itu sendiri adalah aspek herpetofauna. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini, saya akan berbagi pengalaman, begitu ya, berbagi pengalaman, melakukan riset sejak tahun 2014 sampai tahun 2021 kemarin. 2022 ini sekarang juga sedang dilakukan. Kami sudah melakukan pengambilan data di Kamojang dan Derajat untuk tahun 2022. Alhamdulillah diberi kesempatan untuk melakukan monitoring keanekaragaman hayati di beberapa lokasi yang didanai oleh salah satu BUMN. Nah, oleh karena itu saya mencoba untuk atas undangan dari panitia, teman-teman bio terkait dengan itu herpetofauna distribution in different land covers type. Jadi kenapa saya pakai istilah different land cover type? Jadi ini untuk mempermudah saja penetapan habitat, begitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat dari judul, ini sebetulnya bagaimana keanekaragaman distribusi keanekaragaman herpetofauna pada tipe tata guna atau tipe tutupan lahan yang berbeda. Silakan slide-nya. Nah, slide-nya dilanjutkan. Dari pengalaman melakukan monitoring, ternyata kami mencoba untuk menyusun sebuah pendekatan bahwa ternyata herpetofauna itu atau keanekaragaman herpetofauna dan distribusinya itu sangat dipengaruhi oleh kondisi habitat di mana satwa itu berada. Nah, kondisi habitat yang berbeda tersebut kemudian dilihat dari tipe tata guna atau tutupan lahan yang menjadikan heterogenitas itu terjadi. Jadi keunikan dari heterogenitas herpetofauna di Jawa Barat ini cukup menarik sebetulnya, dan itu sangat spesifik sekali didasarkan oleh jenis habitat yang mereka gunakan. Apalagi ada beberapa spesies yang memang menggunakan habitat mikro, gitu ya. Jadi endemisitasnya itu sangat unik di Jawa Barat, bukan Indonesia. Selain itu, herpetofauna ini juga ternyata dipengaruhi oleh perubahan kondisi lingkungan, dari lingkungan alam menjadi tipe lingkungan yang dipengaruhi oleh manusia, atau saya sebut anthropogenic influence, begitu, atau faktor distribusinya. Nah, seperti apa sih sebetulnya antropogenik itu? Antropogenik orang mengatakan sering pendekatannya pencemaran, degradasi, perubahan lahan atau fungsi. Tapi sebetulnya ada faktor antropogenik yang sangat disukai oleh para satwa liar seperti herpetofauna ini. Apa itu? Karena dengan terbukanya beberapa kawasan atau habitat, mereka lebih menyukai misalnya struktur tanah
yang di aspal, struktur tanah yang di beton begitu. Sehingga akhirnya karena kita tahu persis bahwa herpetofauna khususnya dari reptil itu memiliki sifat yang dipengaruhi oleh kondisi iklim ya. Jadi dia tidak bisa mengatur dirinya sendiri temperatur tubuhnya sehingga sangat tergantung kepada temperatur lingkungan. Nah, itu yang kemudian menjadi faktor konflik. Saya sebetulnya tidak menyebut konflik, tetapi saling mempengaruhi. Slide berikutnya. Nah, yang juga menjadi hal yang menarik selama pemantauan lebih dari 6 tahun itu, kami juga mendapatkan data atau informasi bahwa hampir sebagian masyarakat yang berinteraksi di alam, di hutan atau di ekosistem alami maupun ekosistem buatan, man-made ekosistem, mereka ternyata tidak terlalu peduli dengan kehadiran herpetofauna ini. Bahkan ketidakpedulian itu cenderung membentuk persepsi yang negatif. Seperti ketika melihat reptil atau ular, selalu saja terfikirnya bahwa itu harus dibunuh dan seterusnya. Nah, ini yang juga kami kumpulkan datanya terkait dengan aspek konservasi. Bagaimana kita mencoba membantu perlindungan satwa liar ini termasuk herpetofauna dari adanya konflik. Ternyata salah satunya adalah mereka ketidakpedulian karena tidak menarik begitu ya. Berbeda dengan kasus aktivitas perburuan yang beberapa spesies tertentu memang menjadi target Yang berikutnya adalah pencemaran. Khususnya beberapa amfibi ini sangat dipengaruhi oleh aspek pencemaran karena mereka memiliki habitat perairan yang mereka menggunakan perairan sebagai habitat. Dan kita tahu pencemaran itu cukup dominan di perairan begitu, sehingga menyebabkan amfibi ini meninggalkan habitatnya, dan kita paham bahwa kemampuan meninggalkan habitat ini akan menyebabkan menurunnya kemampuan berkembang biak atau populasi berikutnya. Lanjut. Nah, padahal seperti kita pahami, herpetofauna itu menjadi salah satu satwa penting dalam kehidupan ekosistem atau dalam siklus ekosistem, gitu ya. Mengapa? Karena dia mampu menjaga kelestarian ekosistem sebagai perannya dalam rantai makanan, begitu, atau dalam makanan, dan secara sosial ekonomi bisa memberikan manfaat begitu bagi manusia, baik itu manfaat langsung maupun tidak langsung. Kemudian dia sebagai kontrol, ya, pengatur atau pengendali hama, bahkan penyakit, penyebaran penyakit begitu di alam. Dan juga kita pahami beberapa liar herpetofauna itu bisa dikembangkan di suatu hewan domestik yang nantinya akan bermanfaat bagi plasma nutfah di depan hari. Karena faktor apa? Karena banyak faktor ya, seperti kelompok dari reptil ulat itu dia memiliki bisa yang dapat dipergunakan untuk obat-obatan begitu, ataupun juga sumber protein, ataupun juga bahan dasar, bahan alam yang renewable untuk bahan baku gitu dan seterusnya. Itu sebetulnya manfaat herpetofauna itu sangat tinggi dibagi kepentingan manusia. Lanjut. Nah, oleh karena itu
dalam penelitian ini kami mencoba untuk lihat bagaimana sebaran herpetofauna, keanekaragaman herpetofauna dan distribusinya di Jawa Barat. Dilanjut. Dan gangguan serta ancaman habitat herpetofauna di Jawa Barat. Area studi yang kami lakukan itu adalah di Cisokan, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur, Ciletuh, Kabupaten Sukabumi, Kamojang di Kabupaten Garut, Darajat di Kabupaten Garut, dan Kamojang itu sebenarnya Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung ya. Gunung Salak itu di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten. Lanjut. Nah, untuk kelima lokasi ini, Gunung Salak itu sebetulnya adalah kawasan Taman Nasional Salak Halimun. Gitu ya. Cisokan itu adalah kawasan Perum Perhutani, untuk Kamojang dan Darajat itu adalah kawasan cagar alam, serta Ciletuh itu adalah kawasan pariwisata. Lanjut. Dari kelima lokasi ini, metode dulu. Metode yang digunakan selama monitoring itu adalah dengan metode PACE ya, Visual Accountancy Survey, yang dilakukan oleh 2 orang minimal, dilakukan pada pagi dan malam hari dengan cara pengumpulan data lebih dari 5 jam setiap waktunya, dan juga dengan metode observasi. Jadi tidak hanya cukup dari pertama vokal suara, tapi juga kita mencari secara langsung gitu, dari singkapan tanah, batuan, dan daun atau ranting. Lanjut. Nah, kawasan Cisokan itu pada ketinggian 800 meter di permukaan laut, merupakan suatu das Sungai Cisokan ya. Tipe ekosistemnya adalah hutan terfragmentasi, hutan terfragmentasi, kemudian juga hutan perhutani dan man-made. Di Ciletuh itu ketinggiannya dari 2 meter permukaan laut sampai 360 permukaan laut. Ini yang cukup ekstrim ya di Ciletuh. Jadi kami juga mengambil data di pesisir dan di mangrove. Lanjut, kemudian Kamojang itu ketinggian di 1.500 sampai 1.700. Ekosistemnya hutan alam, cagar alam, dan hutan produksi. Di Darajat itu ketinggian 1.200 sampai 1.400. Ini juga sama, cagar alam dan hutan produksi serta man-made modification. Lanjut, dan selanjutnya di Gunung Salak. Kalau Gunung Salak ini khusus di area Taman Nasional Gunung Salak Halimun, gitu, pada ketinggian 1.200 sampai 1.500. Mungkin tidak terlalu terbaca, tetapi dari kelima lokasi ini diinformasikan adanya jumlah spesies yang tercatat selama penelitian begitu. Silakan dilanjut. Nah, ini terdapat 74 jenis dengan amfibi dan reptil sebanyak 50. Kemudian dari tipe tata guna lahan atau tutupan lahan itu 53 spesies ditemukan di hutan alam, 63 spesies ditemukan di ini bukan tanah, tetapi di man-made modification atau
budidaya, gitu ya. Dan 2 spesies di kawasan yang agak unik, yaitu ditemukan di sekitar kawasan kawah Darajat, gitu. Dan 39 jenis itu adalah kombinasi antara keduanya. Lanjut. Ini beberapa spesies yang umum sekali ditemukan, begitu. Barangkali kalau teman-teman ke lapangan harus cukup jeli ya melihat keberadaan spesies ini. Selain mereka cenderung nokturnal, itu cukup banyak herpet yang bersifat nokturnal. Mereka juga cenderung sebetulnya menjauh dari manusia. Jadi sebetulnya konflik itu cenderung rendah karena mereka menjauh dari manusia. Gitu. Bahkan seperti naja ini, ular Jawa Barat ini cenderung melarikan diri ketika ketemu dengan pengamat. Begitu. Lanjut. Sebelumnya mundur. Nah, bisa diklik itu Herpetofauna in various land cover. Itu ada link di atas. Nah, itu link. Jadi cukup sulit saya sulit mungkin ya karena linknya. Ya. Nah, ini adalah list secara kualitatif dari penelitian yang sudah kami lakukan selama 6 tahun di 5 lokasi, dan ini adalah daftar jenisnya untuk amfibi maupun untuk reptil. Jadi nanti teman-teman bisa baca bagaimana sebaran atau distribusinya. Oke, kita lanjutkan. Kembali ke slide. Jadi kalau teman-teman atau peserta